Ya, dulu saya memulai kami memulai transformasi itu di tahun 2020 itu memang posisinya sudah dalam posisi debt trap. Jadi kita ketika itu susah bagaimana menggerakkan perusahaan ini ketika cashnya nggak ada. Nah, itu kemudian pada tahun lalu persisnya 15 April 2021 kita melakukan restrukturisasi utang dengan para lender. Kita alhamdulillah didukung para lender, kita lakukan restrukturisasi, maka sejak itu ada relaksasi tentang pembayaran hutang, ada tenor yang dipanjangkan. Nah, kalau kita bicara parameter debt ya, itu ada sustainability debt itu apabila EBITDA kami itu misalkan dari si kemampuan untuk membayar bunga itu minimal di atas 1. Kemampuan membayar bunga dan pokok utang di atas 2 lah. Posisi kami sekarang sudah posisi sebenarnya sudah di atas itu. Kita sudah kemampuan membayar bunga 4 kali lipat, kemampuan membayar pokok utang dan bunganya itu 2 kali lipat. Artinya sebenarnya boleh dikatakan saat ini PTPN ini debt kami atau pinjaman kami sudah normal dalam pengertian sudah sustainable debt. Jadi kita itu dulu, jadi ketika kita sudah mulai sehat, ya maka kita langkah ke depan seperti apa kan? Tentu kita dalam 1-2 tahun ke depan kita akan melakukan pembayaran dipercepat tentang pokok utang, kemudian tentu ada IP. Kalau nanti kita ke bursa, tentu ada juga pembayaran hutang kepada perbankan. Tetapi secara umum sebenarnya mungkin tahun depan nanti kita sudah sama dengan perusahaan lain. Kalau perusahaan nggak punya utang nggak mungkin dong. Artinya kayak sebagai contoh tahun ini kita punya debt to EBITDA kita itu 3 kali lipat. Padahal minimal itu 4. Jadi kalau udah di bawah 4 itu bagus. Jadi semua parameter tentang debt kami sebenarnya sekarang sudah sustainable. Jadi sebenarnya sudah sehat. Oke, itu tadi Bapak juga sempat menyinggung soal IPO, Pak. Jadi gimana Pak rencana strategis untuk melakukan IPO? Kementerian BUMN punya roadmap ke depan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN itu sebagaimana arahan Pak Menteri Pak Erick Thohir itu beliau menginginkan sustainability perusahaan jangka panjang itu harus dipastikan. Artinya apa? Artinya beliau ingin meninggalkan legacy bahwa seluruh perusahaan ini itu nantinya baik GCG-nya, transparansinya akan semakin membaik dan itu satu-satu jalan harus ke bursa dong. Kalau ketika kita ke bursa banyak aspek atau banyak pihak yang mengawasi kita, baik OJK, kemudian investor kan itu, bahkan mungkin investor itu dalam pengertian pemegang saham itu nanti juga bukan tidak mungkin ada karyawan, ada manajemen diberikan saham ya kan, EMSOP kan. Itu tentu ini kan banyak. Beliau itu mengamanahkan sama kami sehatkan perusahaan, maka ketika perusahaan sehat itu harus dibawa ke bursa. Jadi kami punya target-target, artinya perusahaan-perusahaan yang sudah mulai sehat itu kita akan bawa ke bursa dengan perspektif bursa itu bukan untuk mencari dana saja, tapi dengan masuk ke bursa tata kelolanya menjadi semakin baik. Maka ketika perusahaan semakin baik tata kelolanya, yang mengawasi banyak, maka akuntabilitas gizi-gizi yang bagus dan itu siapapun yang menjalankan perusahaan ini ke depan akan sustain. Itu visi yang menurut saya dari Pak Menteri luar biasa. Karena BUMN ini kan sekarang ini kalau BUMN ini kan pemegang saham 1 wakili Pak Menteri. Kalau nanti banyak kan makin transparan dan akuntabel. Jadi faktornya itu saya bukan hanya sekedar pendanaan, enggak lah, itu faktor lebih banyak lagi. Jadi itu seperti itu. Oke, berarti nanti IPO-nya Pak lewat anak usahanya Pamko Pak? Anak perusahaan. Oke, targetnya seperti apa Pak? Di tahun ini kan karena kan kalau kita lihat sudah untung juga di 2021 sudah bagus keuangannya. Tentu gini sebagai yang PTPN, jadi gini, PTPN sekarang itu ada PTPN 3 sebagai holding. Nantinya sedang diproses ini konsolidasi itu melalui PP mungkin Perpres juga ada yang menyangkut legalitas. Ada namanya Palmco itu kelapa sawit. Kemudian sugar company itu menyangkut gula dan nanti supporting yang lain-lain. Tentu ada syarat ketentuan. Lah ini lagi proses. Kebetulan di bulan Februari kemarin kami sudah tunjuk perusahaan-perusahaan yang dari kelompok leadnya dari Mandiri Sekuritas, konsultan untuk mempersiapkan semua terkait dengan IPO ini. Jadi mudah-mudahan kalau itu sudah settle nanti kelembagaannya, kemudian peraturan-peraturan yang sudah kita ikuti, maka secepatnya lah kita.